bahwa apabila tanaman bawang merah kita itu sudah mulai pembentukan umbi, ya sudah pasti pula akan sangat membutuhkan unsur kalsium dan silika yang berlebih. Maka dari itu, apabila tanaman bawang merah tadi sudah mulai masa pembentukan umbi, ya menjadi wajar apabila pucuk-pucuk daunnya ini menguning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Nah, kebetulan di sini saya pas lagi supervisi ya untuk melihat lahan yang akan kita jadikan sebagai lahan trial atau test farm yang nantinya insya Allah akan kita gunakan sebagai lahan uji coba dan trial untuk produk-produk SAS pada komoditi tanaman sayuran dataran rendah seperti bawang merah, bayam, sawi, kangkung, kacang panjang, timun, kemudian gambas dan paria. Di sini lahannya merupakan lahan tegalan dengan kondisi tanah jenis aluvial, teksturnya remah atau gembur, dan untuk warna tanah sendiri hitam keabu-abuan. Jadi biasanya lahan-lahan seperti ini yang gembur tanahnya sifatnya lebih dominan berpasir. Kondisi yang terbaik sebagai media tanam apabila kita gunakan pada saat musim kemarau. Namun pada saat musim penghujan seperti sekarang ini, porositas tanahnya akan jelek mengingat tanah menjadi becek sehingga udara tanah semakin rendah, agregatnya juga menjadi berkurang. Ini akan berpengaruh pada proses percepatan tumbuh tanaman. Maka dengan kondisi yang sama juga kita coba untuk mencari solusi guna mensiasati agar nanti bila dijadikan lahan trial test farm SAS bisa kita gunakan dalam segala musim dengan kondisi kualitas dan kuantitas tumbuh kembangnya tanaman yang lebih baik dari sebelumnya. Karena memang ya maunya kita itu produk-produk SAS bisa memberikan solusi bagi sahabat dan rekan tani, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang untuk bertani sayuran kalau daerah yang sekarang ini saya datangi. Nah, ini kebetulan ya ada lahan sedikit ini, paling sekitar 400 meter persegi yang ditanami bawang merah. Ini kalau nggak salah ini kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk pembibitan bawang merah. Di sini usia tanam bawang merahnya ini sekitar 43 hari setelah tanam. Teman-teman bisa lihat, karena memang kebetulan di sini tepat ya saya berdiri dari performan tanamannya, di mana pucuk-pucuk daunnya berwarna kuning. Lihat sendiri kan. Bagi sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya para petani bawang, pucuk daun bawang yang berwarna kuning ini sebetulnya sudah lumrah dan biasa adanya ya. Namun kalau kita kaji secara fisiologi dan kebutuhan nutrisinya, sebetulnya ini karena ketidakseimbangan dalam hal pemberian nutrisi, terutama dalam asupan kalsium dan silika. Karena memang sejatinya tanaman bawang apabila sudah mulai membentuk umbi seperti sekarang ini, kita lihat, nah ini dalam satu lubang tanam ini umbinya seperti ini ya. Biasanya
akan mempercepat proses menguningnya pucuk-pucuk daun. Karena memang sejatinya umbi yang terbentuk itu merupakan himpunan atau kumpulan ataupun tumpukan dari lapisan kelopak-kelopak daun pembentuk dari daun tersebut yang terhimpun dalam satu umbi lapis. Maka disebut umbi lapis karena terdiri dari banyak lapisan. Besar kecilnya dari umbi bawang ini tergantung dari jumlah lapisan penyusun atau jumlah tumpukan kelopak dari daun-daun bawang merah tersebut yang nantinya akan membentuk satu kesatuan dalam bentuk umbi lapis berupa bawang merah. Jadi saya akan menjelaskan ya bagaimana sih kronologis sehingga tanaman bawang merah itu lebih cenderung menguning pucuk daunnya setelah proses pembentukan umbi. Ya, ini saya ambil salah satu contoh dari bawang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan umbinya sudah terbentuk. Nah, kemudian ini pucuk-pucuk daunnya menguning. Dan ini memang sudah lumrah adanya selaku bawang merah. Tapi yang membuat lumrah itu karena memang terjadi ketimpangan kebutuhan nutrisi. Karena secara umum rata-rata petani kita, khususnya petani bawang, itu lebih cenderung menggunakan pupuk yang banyak mengandung nitrogen dan fosfat. Adapun tambahan itu kalium. Perlu dipahami bahwa yang namanya umbi ini kan merupakan saripati atau dibilang tumpukan dari kinerja tanaman selama proses hidupnya sehingga akanlah terbentuk umbi. Dalam hal ini kita bicara umbi lapis ya atau umbi bawang. Nanti sahabat tani bisa lihat ya. Umbi ini kan sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah tumpukan atau susunan dari kelopak-kelopak daun seperti ini yang sudah. Nah, ini ya. Ini kan sebetulnya dari setiap lapisannya ini akan menghasilkan daun. Makanya besar kecilnya umbi bawang merah itu tergantung dari jumlah kelobot atau jumlah kelopak yang menyusunnya. Kalau dari karakter fisik, ini akan saya potong. Nah, ini kelopaknya ini kan sangat membutuhkan kalsium dan silika. Maka dia lentur dan liat. Nah, lihat. Ini kalau nanti kering, nanti teman-teman bisa lihat dia malah seperti plastik. Itulah salah satu karakter kolaborasi persenyawaan antara kalsium dengan silika. Dalam kondisi seperti ini, bahwa apabila tanaman bawang merah kita itu sudah mulai pembentukan umbi, ya sudah pasti pula akan sangat membutuhkan unsur kalsium dan silika yang berlebih. Maka dari itu, apabila tanaman bawang merah tadi sudah mulai masa pembentukan umbi, ya menjadi wajar apabila pucuk-pucuk daunnya ini menguning. Menguningnya ini sebagai parameter bahwa tanaman sangat terkuras terhadap kebutuhan kalsium dan silika. Ya karena sejatinya semua potensi yang ada, baik hasil fotosintat, hasil serapan akar, dan hasil penyimpanan tanaman dalam bentuk cadangan makanan itu akan dialokasikan untuk proses pembesaran umbi. Dan sebagai pembungkus utama serta penyusun umbi lapis adalah kelopak-kelopak daun yang memang sangat membutuhkan kalsium dan silika dalam jumlah yang tinggi. Bisa dilihat dari bentuk fisik ataupun sifatnya yang seperti ini, seperti plastik. Ini mencerminkan bahwa pada lapisan bawang merah kita ini merupakan komponen yang banyak tersusun oleh kalsium dan silika. Maka apabila masuk pada fase pembentukan dan pembesaran umbi, sudah dipastikan kondisi daun tanaman
akan sangat kekurangan unsur kalium dan silika karena semuanya dialokasikan ke umbi tanaman bawang tersebut. Jadi saya sering menyarankan untuk selalu rutin mengaplikasikan Saka Andalan berbarengan dengan Salmar, meskipun dosis rendah hanya 1 tutup, tapi rutin. Tujuannya ya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Setidaknya meskipun ujung tanaman atau ujung daun tadi kuning, tapi asupan nutrisi kalsium dan silika akan terpenuhi pada umbi sehingga kualitas umbi menjadi baik bobot maupun aroma, warna, dan rasanya. Jadi sahabat tani sekalian, bagi petani bawang merah bukan saya ingin mengajari, saya hanya mengkaji secara fisiologi dan kebutuhan nutrisi tanaman. Maka itulah perkuat dengan kalsium dan silika. Mungkin kalau untuk lahan-lahan yang baru buka atau lahan-lahan yang masih perawan, kondisi kalsium dan silikanya masih tinggi sehingga tidak terlalu membutuhkan pupuk atau nutrisi yang mengandung kalsium dan silika tinggi ya. Namun apabila lahan tersebut sering diolah kemudian menjadi lahan janda terus untuk pertanaman bawang, ya berbolak-balik, ya saya yakin lama-lama silika dan kalsiumnya akan hilang. Maka lihat panduan teknis budidaya bawang merah. Di situ kan banyak kita melakukan aplikasi pupuk yang banyak mengandung kalsium dan silika. Khususnya di awal-awal kita sudah taburkan kapur dolomit yang banyak juga mengandung kalsium serta ada sedikit silika. Di sini ada produk SAS yang bisa rutin kita pakai untuk tanaman bawang agar bisa mensuplai nutrisi yang betul-betul dibutuhkan bawang merah, sekaligus untuk meningkatkan ketahanan dan untuk mengawetkan daun-daun tanaman agar bisa tetap hijau meskipun menjelang panen. Itu kan di situ ada Salmar, kemudian ada Saka Andalan, dan ada Prima SAS. Apalagi kalau dengan rutinitas Salmar dosis rendah, kemudian Saka dosis rendah, rutin 4-5 hari sekali, insya Allah nanti kondisi tanaman lebih kuat. Ditambah lagi Prima SAS yang bisa menunjang hijaunya warna daun dengan asupan kalsium, magnesium, sulfur, serta zinc tadi. Ini akan meningkatkan keawetan daun untuk tetap hijau meskipun menjelang panen. Karena apabila daun-daun bawang ini tetap hijau sampai menjelang panen, itu insya Allah nanti proses pembesarannya lebih sempurna karena lebih maksimal. Berbeda dengan fokus pada pembesaran bawang merah. Di situ untuk nutrisi SAS kan kita lebih mengedepankan Dogstar Green sama Keman Andalan yang buah ya, atau Keman Andalan B. Tapi khusus untuk kualitas dan ketahanan tanaman, ya saya tetap menyarankan penggunaan Saka Andalan, Salmar, dan Prima SAS. Sedangkan FNS sendiri ya kita tujukan untuk bisa memperbaiki kondisi media lahan atau media tanah di mana tanaman bertumbuh. Selanjutnya untuk Protextar ya kita gunakan juga sebagai antisipasi pengendalian hama dan penyakit. Jadi demikianlah sahabat dan rekan tani sekalian. Semoga dengan penjelasan saya tadi bisa memberikan tambahan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Saya Budiarto dari Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.